Amin. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan semua pemirsa, acara kita hari ini akan berjalan secara otomatis. Yang pertama, kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Nusanta Tarigan dan dilanjutkan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Herman Samosir. Setelah itu, kita akan sambut pekabaran firman Tuhan dan lagu tema Sujud di Altar. Baik, saat ini kita saksikan bersama pengalaman iman dari Ibu Nusanta Tarigan. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kami dari Misionaris Medis diberikan kesempatan untuk menyaksikan bagaimana mujizat Tuhan terjadi di Rumah Sakit Advent Bandung. Ibu Yati masuk ke Rumah Sakit Advent tanggal 4 bulan 6 2024 dengan keluhan nyeri dada dan masuk ke ruang ICU dan dilakukan HD dan transfusi intra HD. Dan direncanakan untuk PCI tanggal 7 bulan 4 jam 8 pagi dan dipasang 2 stand di LAD. Pos PCI Ibu Yati kembali ke ruang ICU dan keesokan harinya kondisi pasien membaik lalu dipindahkan ke unit Dahlia. Tanggal 8 bulan 4 pasien direncanakan akan pulang setelah tindakan pemasangan ring. Tapi sekitar jam 10 pagi tiba-tiba terdengar oleh kami perawat yang ada di Dahlia pada saat itu suara teriakan dan tangisan keluarga minta pertolongan karena Bu Yati kejang dan mata melotot ke atas. Dengan respon time yang sangat cepat, kami datang ke kamar 2582 sambil mendorong emergency trolley dan segera kami melakukan tindakan CPR. Kebetulan pada waktu itu ada Ibu Isya di Dahlia dan teman-teman lainnya memanggil dokter jaga. Waktu itu dokter jaga adalah dokter Jovi dan 1 orang PD. Keluarga kami minta untuk keluar dari kamar dan kami melanjutkan tindakan CPR dan memindahkan bed 1 ke kamar yang kosong. 5 menit RJP, pasien ada respon, EKG kembali sinus dan dilakukan intubasi. Tapi dalam hitungan detik, gambaran EKG kembali VTVF tanpa nadi sambil dilakukan tindakan resusitasi. Dan kami melakukan 7 kali defibrilasi dan 3 kali tindakan kardioversi. Dalam rangkaian resusitasi tersebut sempat saya mengatakan dalam hati, EKG ibu ini seperti main-main, tidak respons dengan kejut listrik. Hampir 50 menit CPR berlangsung. Dalam proses CPR yang berlangsung lama, saya berkata dalam hati, ibu ini harus bisa kembali normal. Karena seharusnya hari itu, ibu ini akan pulang ke rumah. Ibu ini datang dari pintu depan, dan pulang juga harus dari pintu depan. Kami pun mulai kelelahan dan pasien tidak respon sama sekali. Dan kami memeriksa pupil sudah midriasis. Dalam 50 menit yang terakhir itu saya berkata dalam hati, Tuhan, kiranya Engkau berikan kesempatan buat ibu ini. Dia ingin mendapat kesembuhan dari rumah sakit ini. Kiranya Engkau kabulkan. Lalu kami katakan kita coba untuk terakhir kali. Dan kita mengumpulkan tenaga terakhir kalinya untuk memberi CPR yang adekuat. Sambil kami katakan ke dokter Jovi, kita sudahi sajalah dok CPR ini. Karena tidak ada respon sama sekali. Dokter Jovi keluar sambil menjelaskan kepada keluarga kalau kondisi ini sulit untuk ditolong. Lalu salah satu dari keluarga sepertinya menelpon RU dan mengatakan kalau kondisi Bu Yati kritis. Lalu RU kru datang ke Dahlia dan mereka kembali lanjutkan CPR dan beberapa menit kemudian gambaran EKG kembali menjadi sinus. Dan setelah itu kondisi stabil, kami pindahkan Ibu Yati ke ICU untuk menggunakan ventilator. Keesokan harinya saya mengunjungi Ibu Yati ke ICU dan saya katakan, Ibu harus semangat dan harus bisa lepas dari alat bantu nafas. Pada waktu itu sedang dilakukan cuci darah dan didampingi oleh Nurse Kathy.
Tanggal 12 bulan 4 kembali saya kunjungi Bu Yati di ICU dan saya kaget sekali karena sudah lepas dari alat bantu nafas dan hanya pakai oksigen biasa. Lalu saya ceritakan ke Bu Yati kalau bukan karena mujizat Tuhan, kejadian ini tidak akan kembali normal. Dan ibu ini katakan, terima kasih atas semua kebaikan yang sudah kami lakukan. Saya katakan ini bukan karena usaha kami sebagai staf medis dan paramedis. Peristiwa ini adalah mujizat Tuhan. Ibu diberi kesempatan hidup yang kedua kali yang Tuhan berikan kepada ibu dan kita bersyukur atas mujizat itu. Tanggal 13 bulan 4 Bu Yati pindah ke Cempaka dan tanggal 14 bulan 1 diizinkan pulang oleh dokter. Secara pemikiran manusia, mustahil ibu ini untuk bisa hidup. Seandainya kalaupun bisa pulang, mungkin dengan kondisi yang kurang baik. Karena 1 jam lebih jantung tidak bekerja dan organ-organ yang lain pasti terganggu karena kekurangan oksigen selama 1 jam. Tapi puji Tuhan, tidak ada kelainan yang dialami. Pelajaran penting yang saya ambil dari kejadian ini, yang pertama adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun kematian sudah di depan mata, ketika Tuhan katakan belum waktunya, tidak akan terjadi. Yang kedua adalah ketika sebuah pekerjaan dilakukan dengan hati yang tulus dan dikerjakan oleh tim yang solid, pasti akan berhasil dalam penyertaan Tuhan. Saya mengambil ayat dari Alkitab dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya bawakan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkaulah Allah pencipta kami, segala hormat dan puji kami sembahkan kepadamu. Betapa kami ya Tuhan bersuka cita atas berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami, nafas kehidupan, bahkan berkat kesehatan. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga diberi kesempatan untuk bersama-sama menikmati ibadah pagi pada pekan doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesaksian yang telah kami dengarkan dari hamba-Mu Ibu Nusanta. Semakin membuat kami percaya Tuhan bahwa campur tangan Tuhan selalu ada dalam pelayanan kami ketika kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu ya Allah. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Beberapa hari yang lalu Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Dan biarlah Tuhan, itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini, menjadi bekal kami ya Tuhan. Tuhan berkati Dr. Anne Lau Hendrik yang akan memberikannya kepada kami. Dan bila mana kami mendengar Tuhan, itu akan bermanfaat bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga memohon ampun untuk semua dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak Tuhan bermohon kepadamu. Bapa Surgawi, berikanlah kami ya Tuhan Roh Kudus, agar kami mau untuk tinggal di hati kami. Sehingga ya Tuhan, kehidupan kami selalu dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Dan juga Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan dari sorga untuk mampu melayani pasien-pasien yang Tuhan percayakan pada kami. Berikan Tuhan kami kerjasama yang baik, bahkan pelayanan yang dengan penuh kasih. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa agar pelayanan kami ini Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga banyak jiwa-jiwa yang memperoleh kebenaran karena pelayanan yang kami berikan berdasarkan kasih. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk semua program-program lembaga Tuhan Rumah Sakit Advent Bandung ini. Berkati ya Bapa, tolong ya Tuhan, agar semua rencana-rencana, baik itu renovasi yang dilakukan, relokasi yang sedang dilakukan, bahkan pengembangan-pengembangan yang lainnya, biarlah Tuhan tolong. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kelancaran
dan kemudahan bagi setiap pelayanan kami. Sehingga ya Tuhan, banyak pasien-pasien yang merasakan kebaikan dan peningkatan dari pelayanan kami, dan tentunya itu semua untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan untuk sistem digital transformasi yang belum sempurna. Kiranya juga Tuhan itu akan berlangsung dengan baik, bahkan akan meningkatkan pelayanan kami. Demikian juga Tuhan untuk pengembangan-pengembangan yang lainnya, termasuk pembangunan rumah sakit Advent di Kupang, di Jakarta, Pontianak, bahkan perencanaan pembangunan di Sumatera kawasan tengah, di Jawa Timur, bahkan di Jawa Tengah. Tuhan akan tolong selalu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh karyawan Rumah Sakit Advent Bandung. Tuhan berikan kesehatan. Bahkan Tuhan berikan kebijaksanaan bagi pimpinan-pimpinan kami, agar kiranya dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih ya Bapa untuk semua berkat-berkat yang kami terima. Biarlah kami dapat menghitungnya dengan baik, sehingga Tuhan sukacita dan rasa syukur boleh kami hidupkan dan kami ucapkan dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Ya Bapa, kembali ke mohon ampun untuk semua dosa dan dosa pelanggaran kami, agar kami layak menyembahkan seluruh doa dan pengharapan kami. Inilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dan pada saat yang sama memerankan drama kehidupan nyata kita. Setiap saat kita bangun, kita berpikir, mengucapkan secara verbal, bertindak, dan berkreasi terhadap proses pikiran dan emosi kita. Kita meninggalkan jejak kaki yang tidak dapat lagi kita hapus.
atau terseluri kembali. Cepat atau lambat, di masa depan yang tidak pasti, tirai kehidupan pasti akan runtuh dan Anda serta saya akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak, di dalam peti mati. Menurut Anda, apa yang akan dikatakan orang tentang kita? Apa komentar yang paling menonjol selama kita disemayamkan? Apakah orang itu baik, sangat baik, kenapa dia? Sambil orang itu menangis. Setiap saat kita memberikan pengaruh pada semua orang yang bersama-sama dengan kita. Setiap tindakan dalam hidup kita mempengaruhi orang lain, baik atau buruk. Pengaruh kita cenderung naik atau turun. Hal itu dirasakan, ditindaklanjuti, dan pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil diproduksi oleh orang lain. Pengaruh apa yang kita berikan setiap hari? Apakah pengaruh yang memberikan kehidupan atau pengaruh yang memberikan kematian? Pada waktu masih mahasiswa, tahun kedua ketika saya menghadiri upacara pemakaman seorang bapak di salah satu provinsi di Filipina Selatan. Biasanya, ketika ada seorang yang meninggal dalam sebuah keluarga, seluruh anggota keluarga, baik saudara dekat maupun jauh, semua akan bergegas menuju tempat di mana tubuh orang yang mati itu berada. Dengan segala cara yang dimiliki anggota keluarga, semua orang pasti ingin melihat almarhum untuk terakhir kalinya. Namun, saudara-saudara, upacara pemakaman yang saya hadiri waktu itu berbeda. Dari 8 anak yang dimiliki almarhum, anak kedua dari bungsu, sebutlah namanya Nico, tidak ada di rumah keluarga. Bahkan pada malam terakhir, Nico belum datang. Malam terakhir sebelum penguburan. Nico tinggal tidak jauh dari rumah keluarga mereka. Jadi semua orang bertanya-tanya tentang tidak kehadirannya Nico. Berapa menit sebelum upacara pemakaman dimulai, terjadi keributan. Dia datang, Nico ada. Itulah kata-kata yang bisa didengar. Nico telah tiba. Saya berdiri di kaki peti mati saat itu. I was at the foot of the coffin that time. Saya melihat dan saya mendengar dengan jelas apa yang terjadi ketika Nico masuk ke dalam rumah di mana orang mati itu ada, di mana peti mati ada. Sekarang, apa yang ada di pikiran saudara-saudara? Pemandangan yang biasa adalah anak yang berduka itu menangis dan menangis sambil melihat ayahnya for the last time, untuk akhir kalinya. Ayahnya yang telah meninggal. Tapi pemandangan itu, sore itu berbeda, sangat berbeda. Nico masuk ke dalam rumah dan pergi ke tempat di mana peti mati itu berada. Can you imagine the situation? Dia tidak melihat ayahnya yang sudah meninggal. Dia tidak melihat ayahnya yang udah di peti mati itu. Nico memegang tutup peti mati itu dan menggedor-gedornya sambil menutup. Bang! Semua orang terkejut.
Kemudian, kakak laki-laki tertua, Nico, berbicara. Bagaimana kamu bisa melakukan itu, Nico? Kamu kasar. Kasar? Jawab Nico. Jika saya kasar, Bapak ini lebih kasar daripada Nico. Lalu, Nico menoleh ke arah ibunya yang sedang menangis. Dan berkata, Ma, kenapa Mama menangis? Sebelumnya, ketika Papa masih hidup dan Papa dan Mama berkelahi, Mama akan mengatakan bahwa Mama tidak akan menangis ketika Papa meninggal. Sekarang, Papa sudah meninggal. Lalu, kenapa Mama menangis? Kenapa, Ma? Upacara pemakaman dimulai. Kemudian jenazah bapak tersebut dibawa untuk diistirahatkan di halaman belakang rumah. Saudara-saudara, apa yang terlintas di pikiran Anda saat peti mati perlahan-lahan dimasukkan ke dalam kuburan? Well, I think every one of us has gone to attend a funeral service. Bila dimasukkan itu di kuburan atau di tanah, bukankah itu orang sedih? Apakah itu air mata yang jatuh? Apakah itu desahan yang dalam? Apakah itu tangisan dan raptapan? We Filipinos, kami orang Filipino, biasanya menutup peti mati di kuburan, bukan di gereja. Well, I noticed, in the church, bila itu peti mati ditutup, well, you could really hear crying and wailing. Jadi waktu itu, orang-orang sedang berduka, kita expect bahwa itu setelah ditutup mati, ditutup the cover, the cup of the lid of the coffin, anak-anak menangis, mantu, cucu, dan siapa yang ada di situ. Dapatkah saudara-saudara membayangkan pemandangan seperti itu pada pemakaman bapak tersebut? Dapatkah saudara-saudara membayangkan orang-orang menangis? Tidak. Tampaknya tidak semua orang kehilangan bapak itu. Tampaknya mereka bahkan tidak peduli. Saat itu, saya berdiri di dekat makam. Saya memperhatikan bahwa dari sebanyak yang hadir, anak laki-laki, putra dan putri, menantu, cucu-cucu, saudara-saudara dan teman-teman, hanya istri dan satu cucu yang menangis. Hanya ada orang yang menangis, hanya ada orang yang menetes air mata. Tidak ada anak satupun maupun menantu yang menangis. Sangat mengejutkan. Bapak itu sudah dikuburkan. Saya dan keluarga meninggalkan tempat karena ketakutan, karena melihat yang situasi yang kayak gitu, karena situasi yang kita nggak inginkan. Sore itu, Alde, perempuan saya, jatuh sakit setelah kami pulang. Bagi saya tidak akan pernah melupakan hari yang mengerikan itu. Sore yang mengerikan itu saya tidak akan pernah lupa. Pertanyaan muncul di pikiran saya. Kenapa seperti gitu? Mengapa tidak ada kasih sayang? Mengapa tidak ada damai? Kemudian saya mulai mencari jawabannya. Saya tahu bahwa bapak itu seorang pecandu alkohol. Namun saya tidak tahu banyak tentang pengalaman anggota keluarga di balik ayah yang pemabuk. Kemudian
saya mengetahui bahwa setiap kali bapak tersebut mabuk dan marah, biasalah apa yang dia lakukan, dia mengambil bolo, pisau besar bermata satu, dan mengejar anggota keluarganya. Anak-anaknya yang masih sangat muda pada saat itu akan berlari ke sini, ke sana, berpencar dan tidur. Ya, kalau itu terjadi malam, mereka tidur di bawah pohon untuk berteduh dari hawa angin atau dimanapun mereka dapat menemukan tempat yang aman dari kegelapan waktu malam. Hanya untuk apa? Hanya untuk menghadiri ayah yang marah dan tampaknya berbahaya. Anak-anak bapak itu pasti tidak mengembangkan rasa kasih sayang dan hormat pada ayah mereka sendiri, bukan? Akibat keburukannya, harta keluarga berupa pohon kelapa seluas 40 hektar semakin berkurang dan berkurang dan berkurang. Kenapa? Karena sang ayah akan menggunakan harta itu sebagai jaminannya bila dia mau minum lekor. Kejadian menyedihkan ini akan saya selalu ingat selama Tuhan memberiku nafas. Kenapa? Kenapa kejadian ini akan gak bisa saya lupakan? Selalu saya ingat dan akan bisa ada di pikiran saya. It cannot be lost from my mind, you know. Ulang lagi, kejadian menyedihkan ini akan saya selalu ingat selama Tuhan memberi aku nafas. As long as God lended me breath. Kenapa? Karena bapak yang meninggal adalah ayah dari ayah saya. Dia adalah kakekku. He's my grandfather. He's the father of my father. Orang yang menutup peti mati dengan keras adalah pamanku. Dia adalah adik laki-laki papaku. Orang yang mengatakan, kamu kasar, adalah papa saya, anak tertua di keluarga. Paman Ani sudah bertahun-tahun meninggal. Begitu pula Papa Ani. Tapi aku tidak akan pernah melupakan sore itu. Janganlah sangka, saya tidak ingin membuat gambaran buruk tentang keluarga saya sendiri. Yang saya inginkan hanyalah mengambil pelajaran dari sini, dari sisi ini. Yang kehidupan kakek saya. Tapi saudara-saudara, kakek Ani bukan anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 seperti Anda dan saya. Kakek saya mungkin tidak tahu banyak atau tidak tahu sama sekali tentang Yesus. Berbeda dengan Anda dan saya yang menegaskan bahwa kita adalah anak-anak Kristus. We claim that we are children of God. Menurut Anda, komentar apa yang paling menonjol bila kita sudah meninggal? Ketika kita berada di dalam peti mati dan kita nggak ada nyawa lagi. Komentar apa? Apa yang Alkitab dan tulisan Ellen G. White katakan tentang pengaruh? Setiap tindakan melibatkan serangkaian tanggung jawab. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri di dunia ini, sekalipun dia mau. Masing-masing merupakan bagian dari jaringan besar umat manusia, dan melalui benang pengaruh kita terhubung dengan alam semesta. Setiap jiwa dikelilingi oleh atmosfernya sendiri. Satu atmosfer mungkin diisi dengan kekuatan iman, keberanian, dan harapan yang memberi kehidupan, dan manis dengan keharuman kasih sayang. Atau mungkin terasa berat dan dingin dengan kesumraman, ketidakpuasan, dan keegoisan, atau beracun dengan noda
mematikan dari dosa yang disayangi. Melalui sesuatu di sekitar kita, setiap orang yang berhubungan dengan kita secara sadar atau tidak sadar terpengaruhi. Pertanyaan, bagaimana kita ingin dikenang? Jika kita seorang guru, bagaimana siswa akan mengingat kita? Sebagai guru yang seram atau guru yang punya hati yang baik? Apakah murid-murid kita mengatakan, sayang, ma'am itu, dia baik, dia murah senyum, dia memperhatikan saya. Atau murid-murid mengatakan, galak kok itu, ma'am. Jika kita seorang siswa, apakah guru dan teman sekelas kita akan mengingat kita sebagai orang yang baik dan penuh hormat? Akankah orang tua kita mengingat kita sebagai anak yang penurut? Apakah kolega kita akan mengingat kita sebagai seorang yang suportif? Jika kita adalah seorang pejabat di sebuah gereja, di sebuah institusi, mungkin di universitas, rumah sakit, dan sebagainya, bagaimana kita akan diingat setelah kita sudah tidak ada? Apakah kita akan diingat sebagai orang yang akomodatif? That when we come to our office, when people come to our office, we are there to help. Seorang yang menempatkan diri pada posisi orang lain, seorang yang memahami, yang peduli. Apakah kita akan dikenang sebagai orang yang melakukan upaya ekstra untuk orang lain? So you know, while I was preparing this sermon, I also thought of something. Bila saya sudah tidak ada, anak-anak saya mengatakan apa? Saya rindu sama mama, saya rindu suaranya mama, saya rindu pelukannya mama. Atau apakah anak-anak mengingat cubitan mamanya, teriak-teriak mamanya? Apakah kita membawa orang itu dekat kepada kaki Tuhan? It's something to think. It's something to think. Apakah kita mempengaruhi semua orang yang bergaul dengan kita untuk mencapai surga? Apakah kita membawa satu sama lain ke kaki salib, lebih dekat ke kaki Yesus? Dapatkah dunia melihat Yesus melalui perkataan, raut wajah, gerak tubuh, dan tindakan kita? Dapatkah dunia melihat Yesus dalam diri saya? Dapatkah dunia melihat Yesus di dalam diri saudara-saudara? There is a song that says, "Can the world see Jesus in me?" Apa kita hidup dekat Yesus? Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita? Apa kita nyatakan kasih-Nya pada semua orang yang berdosa? Maukah kita menolong mereka dari binasa dosa? Apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau menyesatkan orang yang cari selamat? Apa dunia lihat Yesus? Dalam aku, engkau juga. Dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu, apa dunia lihat Yesus? Akankah kita berada di surga dan dipeluk oleh seorang yang akan berkata, "Terima kasih saudaraku, kamulah yang mengundangku ke sini. Kamulah saudara yang membawaku ke surga." Atau di neraka dan mendengar kata-kata, "Karena kamulah aku berada di neraka ini." Adalah urusan setan untuk menutup pintu bagi agama sederhana Yesus Kristus.
Setan, musuh kita, ingin mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu untuk saudara-saudara dan saya, itu untuk kita semua binasa. Kita hendaknya tidak membiarkan kesan buruk muncul. Kita tidak boleh membiarkan anak panah setan mengenai diri kita. Kita mempunyai tanggung jawab yang serius. Kita tidak boleh lupa bahwa pengaruh juga merupakan kekuatan untuk melakukan kejahatan. Kehilangan satu jiwa adalah hal yang mengerikan. Namun menyebabkan hilangnya jiwa lainnya masih lebih mengerikan. Bahwa pengaruh kita berupa aroma kematian. Menuju kematian adalah pikiran yang menakutkan. Namun hal ini mungkin terjadi. Saudara-saudara dalam Kristus, kita semua mempunyai hak istimewa. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Setiap hari yang baru, marilah kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Merupakan hak istimewa bagi setiap orang Kristen sejati. Untuk apa? Untuk memberikan pengaruh demi kebaikan kepada semua orang yang bergaul dengannya. Pertanyaan, bagaimana kita menggunakan perkataan kita? Pengaruh perkataan yang tidak dipikirkan sebelum diucapkan mempengaruhi nasib kekal suatu jiwa. Mereka membawa kehancuran. Jika seorang mengucapkan kata-kata yang tidak dipikirkan, ia dapat membawa rekan-rekannya ke mana? Ke dalam kesedihan dan kehancuran abadi. Alkitab mengatakan, Amsal 25:11, perkataan yang diucapkan dengan tepat adalah seperti buah apel emas yang digambar dari perak. Pertanyaan, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? We claim, right, that we are God's children. So what should we do? Kita hendaknya menjadikan perkataan kita sedemikian rupa sehingga dapat menjadi penolong dan pemberi semangat satu sama lain dalam kehidupan Kristus. Kita harus berbicara tentang kemurahan dan kebaikan hati Allah. Tentang betapa dalamnya kasih Juru Selamat. Kita hendaknya mengucapkan kata-kata pujian dan ucapkan syukur. Kita harus berbicara tentang Kristus kepada mereka yang tidak mengenal Dia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita berbicara tentang hal-hal kehidupan yang dalam, yang lebih tinggi seperti yang dilakukan Kristus. Kita hendaknya mencari kesempatan untuk berbicara kepada orang lain tentang Juru Selamat dimanapun kita berada. How about our actions? Bagaimana dengan tindakan kita? Kita tidak boleh mengaku berkumpul dengan Kristus tetapi menjauhi darinya karena hal itu membuat gereja lemah. Kita tidak boleh memberikan ekspresi kecurigaan, kecemburuan, dan ketidakpuasan. Kita tidak boleh menyerahkan diri kita sebagai apa? Sebagai siapa? Sebagai alat setan. Kita perlu saling membantu dengan bergandengan tangan. Menuju di mana? Menuju surga. Kita tidak boleh membiarkan setan menang. Kita semua, tua dan muda, didorong untuk memberikan pengaruh yang baik kepada siapa? Kepada satu kelompok saja? Kepada semua orang. Baik di rumah kita sendiri, di sekolah, di rumah sakit, di tempat kerja, di gereja, di seluruh komunitas, kemanapun kita pergi. Oleh karena itu, kita perlu apa? Mencermati kebiasaan kita, karena itu harus memenuhi standar kekristenan yang alkitabiah. So today's week of prayer session is entitled Influence, a savor of life. Bagaimana Yesus mempengaruhi kita? Bagaimana Yesus berbicara? Bagaimana Yesus berkomunikasi dengan orang lain? Yesus berinteraksi dengan mereka yang belum mengenal kebenaran. Yesus sering berbicara dalam cerita cara yang dapat dipahami dan dihubungkan oleh pendengarnya. Yesus menunjukkan belas kasihan dan belas kasihan kepada orang-orang yang tidak mengerti. Yesus berbicara kepada orang-orang yang dianggap najis atau tidak dapat disentuh. Yesus terlibat dalam percakapan dengan wanita, pemungut pajak, dan pengacara. Dia berkomunikasi dengan siapa? Dengan semua orang. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Yesus berjalan? Yesus berjalan dengan selalu tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada ranting yang dapat berubah dengan sendirinya. Berbuah dapat dengan sendirinya.
Ia harus tetap berada pada pokok anggur. Dan kamu tidak dapat berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalamku. Yohanes 15:4. That's why we are encouraged, saudara-saudara, untuk back to the altar. Kembali ke altar, kembali kepada Tuhan. Konsep tinggal di dalam Dia adalah perjalanan dengan cara yang sama seperti Yesus berjalan. What does it mean? Itu berarti bertindak berdasarkan prinsip yang sama yang menjadi dasar tindakannya dan mencerminkan hubungan yang sama dengan Bapa yang bagaimana Yesus memperlakukan orang lain. Yesus baik hati, lemah dan pemaaf. Efesus 4:32. Yesus benar-benar rendah hati, lemah lembut dan sabar. Dia menahan anak-anaknya dalam kasih. Efesus 4:2. Yesus membangun orang lain. Sebab itu, saling menguatkan dan membangun satu sama lain seperti yang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5:11. Yesus menyembuhkan penderita kusta. Yesus makan bersama orang-orang berdosa. Yesus menunjukkan kasih kepada semua orang. How about us? Bagaimana dengan kita? Kita hendaknya tidak hanya menjangkau rekan-rekan kita, orang-orang yang kaya dan orang-orang terkenal. Kita menjangkau orang semua orang, yang muda, tua, yang kaya, miskin, orang-orang yang kita tidak kenal, bahkan orang-orang yang mungkin susah dikasihi. Melalui pengaruh bawah sadar kita mungkin memulai gelombang berkat yang akan semakin luas dan dalam, dan hasil yang diberkati mungkin tidak akan pernah kita ketahui hingga hari balasan yang terakhir. And heaven, we will meet someone. We will really be blessed. We will meet someone who will say, it's because of you. You were the one who invited me here. Jika melalui teladan kita membantu orang lain dalam mengembangkan prinsip-prinsip yang baik. Kita memberi mereka kekuatan untuk berbuat baik. Pada gilirannya mereka memberikan pengaruh yang sama terhadap orang lain. Dan dengan demikian ratusan atau ribuan orang terpengaruh oleh pengaruh bawah sadar kita. Lemparkan kerikil di dalam danau, dan gelombang pun terbentuk. Gelombang berikutnya dan gelombang lainnya, dan ketika mereka bertambah, lingkaran melebar hingga mencapai tepi pantai. Jadi dengan pengaruh kita, dengan Tuhan, di luar pengetahuan atau kendali kita, hal ini memberi berkat kepada orang lain. We become a blessing to others, and others will bless others. And many more souls, many souls will be a part of the heavenly home. Mari kita kembali ke altar. Berdoa kita pagi ini adalah, Tuhan Yesus, bantu kami menjadi pengaruh yang memberikan contoh kehidupan seperti Yesus. Tolong kami supaya semua orang bersama kami setiap saat akan mengenal dan lebih mengasihi Yesus. Amin. Could maybe impress you with tender words and with harmony, a clever rhyme or two,
failed at what I've been called to do. There is someone else I want you to see. Will you love Jesus more when we go our different ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you sense His love more than you did before? I pray for nothing less but for you to love Jesus more. I'd like to keep these memories in frames of gold and silver, and reminisce a year from now about the smiles we've shared. But above all else, I hope you will come to know the Father's love. When you see the Lord face to face, you'll hear Him say, well done. Will you love Jesus more when we go our different ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you sense His love more than you did before? I pray for nothing less but for you to love Jesus more. Will you love Jesus more when we go our different ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you sense His love more than you did before? I pray for nothing less but for you to love Jesus more. I pray for nothing less but for you to love Jesus more. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Nya. Berkatilah kami Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita patut bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih pada Ibu Anne Lau Hendricks yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi rohani bagi kita semua melalui pelajaran dari hari ke hari. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan selalu dalam hati kita, apa kita hidup dekat Yesus dalam segala kesibukan kita? Jawablah dalam hati kita masing-masing. Saudaraku, kita diajak untuk mari kembali ke altar, serahkan segala perkara dan pergumulan kita kepada Tuhan. Pemirsa,
rangkaian acara Pekan Doa hari ini telah berakhir. Besok, di hari yang kelima, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Are You a Multiplier or a Diminisher? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa RSA Channel dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk hadir sekaligus ajak sanak saudara, sahabat, dan teman-teman kita untuk mengikuti acara Pekan Doa pada hari esok di jam dan link yang sama. Akhir kata, saya Novia Grace Golung dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati.